Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya Juti Kambal, channel vlognya Orang Desa. Layah-layah bro ini bro. Habis nyampur saya tadi bro. Habis nyampur, terus bersih-bersih kandang tadi. Habis itu keliling kandang, dan sekarang waktunya layah-layah atau istirahat. Bro, kali ini video kita ngobrol santai bro. Nah ini informasi menarik menakutkan bro. Nah jadi gini pertanyaannya bro, apakah peternak bebek akan terancam? Ini juga bikin kaget juga bro, pertanyaan seperti itu bro. Masalahnya ya wajar lah kalau ada pertanyaan seperti itu bro. Peternakan tuh memang tahun-tahun ini, bahkan ya mungkin semuanya lah bro, hampir semuanya yang berdampak karena COVID juga kan bro. Tapi kita yang bahas ini khususnya untuk peternak bro. Untuk peternakan seperti hanya ayam lah bro, ayam petelur atau ayam merah itu, atau biasa disebut ayam horeng itu, dan juga ayam Arab itu bro, ayam Arab petelur itu. Dan juga ada lagi yang gemak tuh bro, gemak atau burung puyuh. Nah, pokoknya di kalangan peternak apa ya, produksi telur lah bro, ayam telur, ayam Arab telur, terus burung puyuh kan buat telur juga. Dan kita juga bro itu bebek petelur. Dan informasi hari-hari ini bro, akhir-akhir ini seperti ayam telur bro, ayam petelur itu harganya kan juga turun bro. Yes, bisa dibilang harganya harga nggak aman gitu loh bro. Begitu juga telur ayam Arab yang kemarin tuh, waktu telur ayam merah turun, ayam telur Arab kan masih apa ya, gampangannya dilem-lem gitu loh, dilem-lem maksudnya dilem-lem aman nih ya gitu ya, ternyata kan juga mengikut juga bro ya. Terus apakah bebek petelur akan mengikuti seperti itu bro lah? Ini pertanyaan jika seperti itu bro, orang-orang bro. Ya kalau memang terjadi seperti itu kita juga harus siap bro gitu loh. Makanya di tahun-tahun ini atau bulan-bulan inilah mungkin, yes, jangan terlalu sembrono lah bro, kita harus hati-hati. Masalahnya semua itu bisa juga terjadi gitu loh bro, mungkin terjadi. Cuman ya ada cumannya bro. Ini buat penyemangat juga bro, buat penyemangat kita sebagai peternak bebek petelur bro. Jadi ada perbedaan memang bro, seperti ayam petelur dengan bebek petelur tuh ada sebuah perbedaan yang mungkin kita bisa pertimbangkan atau yes, bisa kita menjadi sudah alasan bro dan informasi bro. Jadi gini bro, kalau ayam petelur tuh untuk akhir-akhir ini atau saat ini, mungkin tahun-tahun ini dan beberapa tahun yang lalu tuh mulai tidak seperti yang dulu-dulu bro. Kalau yang dulu-dulu itu mungkin harga naik turun itu memang betul-betul dari pasar bro gitu loh, baru pasar. Jadi kalau misalkan pasar berhenti, otomatis telur akan turun juga kan, seperti itu. Pasar berjalan, telur akan berjalan dan naik normal seperti biasanya, seperti itu. Jadi pasokannya itu kalau yang dulu bro itu memang seimbang lah bro, bisa dibilang seperti itu. Akan tetapi bro, untuk saat ini kan peternak besar itu kan banyak bro. Nah, jadi ayam petelur itu peternaknya yang besar-besar tuh sekarang udah mulai banyak. Jadi
harga naik turunnya itu ya tidak 100% dari harga pasar sekarang tuh. Itu menurut saya ya bro. Kalau yang dulu harga naik turun tergantung pasar, kalau sekarang naik turunnya tergantung ya juga pasar dan juga jumlah telurnya juga gitu bro. Intinya meskipun pasar berjalan, kalaupun pasokan telur berlebihan kan otomatis ya juga akan pengaruhi harganya gitu bro. Jadi intinya peternak besar untuk bebek, untuk ayam petelur tuh sudah mulai banyak gitu. Jadi untuk peternak yang kecil ya juga intinya juga ya harus mampu mengimbangi, misalkan bukan berarti mengimbangi populasi yang banyak ya enggak, intinya harus mampu mengimbangi standar ya, seperti peternak besar gitu loh. Misalkan peternak besar mampu memproduksi ayam petelurnya hingga 70% atau 80%, standarnya segitu ya otomatis peternak kecil ya sebenarnya ya harus mampu bagaimana caranya mampu mengimbangi standar produksinya gitu bro. Peternak besar standarnya 8%, terus peternak kecil 70% ya otomatis lah bro, dalam kompetisi ya kan kalah gitu loh. Bukan berarti harus banyak seperti peternak besar yang enggak lah bro, semua tuh sesuai porsinya lah bro. Kalau kita porsinya kecil ya kecil aja gitu loh, yang penting kita harus mengikuti standarnya. Nah lalu bebek bro, untuk kita peternak bebek ini buat penyemangat bro ya. Untuk bebek hingga saat ini bro, ini informasi sesuai apa yang saya tahu lah bro. Untuk peternak bebek ya, untuk peternak besar itu saya rasa masih jarang bro, tidak sebanyak ayam petelur gitu loh bro. Jadi rata-rata kalau bebek itu ya peternaknya ya seperti kita ini bro, yes, peternak kecil-kecil seperti ini, seperti kita, partainya partai ya wis gotong royong bareng-bareng gitu loh. Jadi untuk peternak besarnya itu masih sangat sedikit gitu bro. Jadi kalau harga telur naik turunnya bebek itu untuk saat ini ya masih tergantung di pasar bro. Jadi tidak ada faktor-faktor lain seperti yang ayam petelur tadi gitu bro. Misalkan di pasar berhenti ya otomatis lah bro, otomatis harga telur kita akan juga turun juga. Tetapi kalau pasar sudah mulai berjalan ya insya Allah telur juga akan berjalan dan hingga harga stabil seperti biasanya gitu bro. Jadi lebih fokus di pasar gitu loh. Begitu pasar naik ya naik, intinya pergerakannya cepat gitu loh bro. Pasar turun kita akan turun, naik akan naik gitu. Tidak ada faktor-faktor lain misalkan kebanjiran telur ataupun jumlah telur terlalu banyak dan sebagainya tuh saya rasa untuk saat ini tidak bro. Masalahnya yaitu kelebihannya yang di peternak bebek itu yaitu untuk partai besarnya, peternak besarnya belum begitu banyak. Jadi masih kita bro yang peternak bro ya, tim-tim kecil seperti kita ini yang desa-desa seperti ini. Tapi nggak tahu bro kedepannya apa, atau mungkin bos-bos juragan besar akan memegang bebek, itu juga kita nggak tahu lah bro. Ya intinya selama ini sejauh ini ya masih orang-orang kecil bro yang megang gitu loh. Nggak tahu mungkin apa karena faktor apa ya, ya ada yang bilang mungkin kayak rumus-rumusnya, teori-teorinya peternak bebek belum banyak yang menemukan, mungkin seperti itu ada yang bilang. Tapi menurut saya enggak juga sih bro. Para orang-orang hebat pasti sudah menemukan atau
resep-resepnya peternak kan hampir sama lah bro, bebek dan ayam itu hampir sama juga ya obat-obatannya kan. Cuma kalau saya mungkin kalau saya tuh kalau orang-orang yang besar itu kurang apa ya, kurang sumbut lah bro mungkin bro, untuk memegang bebek itu kurang sumbut mungkin. Satu alasannya ya bro ya, dari segi lahan tuh bebek itu memang boros bro, bebek boros lahan dibanding ayam itu. Mungkin lahan segini bisa dibilang mungkin bebek hanya 1.000, untuk ayam bisa nyampe 5.000, bahkan kalau penataannya rapi bisa sampai 10.000 gitu loh bro. Mungkin ya seperti itu, buat bos-bos besar tuh perhitungannya mungkin di situnya. Kalau soal materi peternakannya saya rasa banyak yang megang lah bro gitu, itu bukan problem. Yang jelas mungkin bagi pemain-pemain besar ya kurang sumbut lah bro mungkin. Segi entah waktu nggak untung ya, tapi kan kalau untuk kita orang kecil ya wis alhamdulillah bro gitu loh, kerja tempat sendiri, bikin usaha sendiri kan gitu. Yes, kalau kita itu ya sudah bersyukur bro, sudah dianggap ini sebuah kerjaan yang mandiri gitu bro. Ya memang beda sih bro takarannya tuh apa itu ya, targetnya. Kalau kita tuh mungkin sehari 100-200 tuh wes alhamdulillah ya kan. Tapi kalau bisnismen besar ya targetnya ya harus lebih ya, 1 juta, 10 juta hingga ratusan juta targetnya gitu. Makanya masih jarang yang peternak besar memegang bebek. Mungkin sederhananya mungkin seperti itu. Salah satu alasannya mungkin menurut saya seperti itu. Dan juga bebek itu uniknya seperti ini loh bro. Bebek itu uniknya tuh tidak semua tempat cocok gitu loh bro. Mungkin ada tempatnya bagus ya kan, tempatnya bagus, kering, tapi nanti kalau hujan misalkan terus tanahnya becek, nggak cepat kering, itu juga berpengaruh. Terus apa ya, mungkin cuacanya dingin, lembapannya itu juga berpengaruh. Intinya bebek itu ya wis itulah bro, uniknya bro. Hanya tempat tertentu mungkin yang bisa maksimal produksinya bro. Ya kecuali nanti ya bro, nanti kedepannya kalau memang sistem baterai bisa efektif, sudah mulai banyak yang menemukan cara-caranya, atau sudah banyak yang punya resep-resepnya buat di bebek baterai. Nah itu nggak tahu nanti kedepannya bro. Mungkin di tempat-tempat yang biasanya yang sebelumnya tidak cocok untuk peternak bebek karena tempatnya yang apa itu susah kering, kalau hujan lambat kering dan lain sebagainya, itu mungkin kalau sudah bisa menerapkan sistem baterai ya mungkin bisa apa ya, bisa menyebar merata kayaknya bro gitu bro. Jadi soal tempat sudah tidak menjadi kendala gitu. Ya intinya kita seperti biasanya lah bro, kondisi apapun tetap semangat ya kan. Kita pertahankan produktivitas bebek, produksi telurnya, terus kesehatannya bebek dijaga. Nah, ya wes, insya Allah aman lah bro. Kita tetap semangat. Panas bro cuacanya bro, luar biasa panasnya bro. Oh, minggu-minggu ini panasnya luar biasa bro. Sampai yang kemarin tuh yang sampai terkena pilek itu bebeknya itu. Penyakit pileknya juga luar biasa tuh. Yang biasanya tuh saya suntik 1 kali 2 kali, biasa 1 kali lah. Berikutnya saya kasih obat tuh sudah sembuh. Dan untuk pilek yang akhir-akhir ini, yang cuaca yang ini, saya suntik dengan dosis tinggi pun enggak mempan bro. Bisa nggak mau. Tapi alhamdulillah yang
belum terkena ya masih bisa terselamatkan. Oke bro, sementara gini aja dulu bro, video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah informasi yang sekiranya cocok bisa dipertimbangkan ya kan. Sekiranya nggak cocok bisa anggap aja ini sebuah hiburan gitu. Kayaknya nanti bro, kalau ada waktu bro, tak bikinkan gazebo ya kan, bikin gazebo buat nongkrong, buat bikin podcast kecil sama peternak bebek, ngobrol-ngobrol diskusi, kayaknya seru bro ya. Kalau yang bro yang setuju bisa komen bro di bawah bro, nanti tak bikinkan gazebo buat ngundangin teman-teman peternak, ngobrol-ngobrol, sharing ternak bebek, pengalaman itu bro. Oke bro ya, kalau ada yang setuju nanti komen di bawah bro. Oke, dari saya Judi Campbell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.